cari pawang buaya. Risiko untuk mengangkut buayanya dialihkan ke pawang buaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah bersedia untuk mengikuti webinar yang kami selenggarakan pada malam hari ini, yaitu webinar mengenai risk treatment with cost or benefit analysis. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai risk treatment di dalam ISO 31000/2018, kemudian teknik risk assessment ISO 31010 sebagai salah satu keluarga dari ISO 31000 itu sendiri, yang bisa digunakan ketika kita melakukan risk assessment. Oke. Kemudian opsi perlakuan risiko, kita akan mempelajari 5 opsi perlakuan risiko. Kemudian tahapan melakukan risk treatment dan tahapan melakukan analisa biaya manfaat atau CBA atau cost or benefit analysis. Berikutnya ada contoh-contoh kasus yang nantinya kita praktekkan juga di dalam Excel worksheet. Jadi saya sudah mendesain Excel worksheet yang bisa secara fleksibel digunakan seefektif mungkin nanti oleh Bapak dan Ibu ketika ingin melakukan analisa menggunakan CBA ini. Perlukah setiap risiko diberikan tindakan pengendalian? Oke, kira-kira apa ya jawabannya? Ketika kita menghadapi risiko, apakah setiap risiko yang kita temui itu membutuhkan pengendalian? Oke, mari kita diskusikan. Ini simple risk treatment. Oke, saya bikin gambar yang sederhana. Gambar pertama ini, orang sedang berjalan, dia menemui lubang atau parit yang besarnya tidak seberapa, kecil, dengan satu langkah pun bisa dilewati dengan mudah. Dan kalaupun dia jatuh, hanya basah sedikit, karena cuma ada genangan air yang dangkal. Oke. Nah, jadi kondisi risiko ini bisa kita katakan adalah risiko yang low kemungkinannya, kemungkinan untuk terperosoknya, jadi low probability atau low likelihood atau low frequency, kadang disebut juga begitu. Dampak yang kita hadapi juga rendah, jadi low probability, low impact. Untuk menghadapi risiko ini, orang ini ya udah terima aja. Dia tidak melakukan aksi apapun terhadap risiko ini. Dia tidak berusaha menutupi dulu lubangnya. Dia tidak berusaha ngasih warning di sini. Ya langsung aja dilewati. Nah, jadi risiko itu dia terima. Kenapa? Karena risiko ini low probability, low impact. Nah, kemudian orang yang kedua menghadapi parit yang lebih lebar. Jadi kemungkinan terperosoknya jauh lebih besar. Karena ketika dia berusaha melompati pun pasti kejebur ya. Nah, pasti kejebur. Jadi kemungkinan untuk mengalami risikonya besar, tapi dampaknya tidak terlalu besar. Karena dangkal. Nah, airnya sedikit. Oke, cuma ada genangan air. Nah, apa yang dia lakukan? Dia memitigasinya atau mentransfernya, membaginya dengan yang lain. Misalkan dia bikin jembatan di sini. Oke, supaya dia tidak basah. Atau dia cari kendaraan, dia naik sepeda atau dia naik motor, sehingga dia tidak kebasahan. Atau dia cari kayu untuk melompatinya. Oke, itu ya. Itu yang disebut mitigasi atau transfer. Nah, nanti lebih spesifik, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Kemudian yang ketiga, orang ini menghadapi lubang yang sempit, satu langkah pun bisa dia lewati. Nah, tetapi ketika dia tidak sengaja terperosok, misalkan lagi meleng atau pas jalan lagi main HP, lagi nelpon, lagi ngobrol sama temennya, ketika dia terperosok, impact-nya itu sangat besar. Karena meskipun lubangnya kecil, di bawahnya ada buaya. Inilah yang disebut risiko low probability, high impact. Oke. Yang dilakukan mitigasi. Yang perlu dilakukan adalah mitigasi atau transfer juga. Bisa ditutupi dengan kayu, bikin jembatan, atau dia berusaha mengangkat atau memindahkan buayanya dengan bantuan orang lain. Cari pawang buaya. Risiko untuk mengangkut buayanya dialihkan ke pawang buaya atau petugas kebun binatang. Jadi bukan dia yang menerima risiko digigit buaya,
dialihkan atau transfer risiko buaya ini kepada pawang buaya atau petugas kebun binatang. Oke. Kemudian yang keempat adalah high probability, high impact. Paritnya lebar, dalam, dan buayanya banyak. Risiko yang seperti ini percuma kalau kita berusaha menanganinya. Nah, bahkan nggak mungkin kita terima ya, terlalu berat untuk prosesnya. Gitu. Jadi risiko yang seperti ini dari awal mending kita tolak gitu. Ini yang disebut avoid risk. Oke, menghindari risiko. Nah, ini gambaran simpelnya. Oke, Pak Victor, kita bahas dulu materinya, nanti saya sediakan waktu tanya jawab ya, Pak. Oke. Nah, nanti ini kita jawab di sesi tanya jawab. Siap, Pak? Oke. Oke, saya simpan dulu ya, Pak. Oke. Jadi kita bahas dulu materinya supaya pengetahuan Bapak dan Ibunya cukup lengkap dulu, baru nanti kita diskusinya biar lebih enak, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya senang sekali bisa diskusi banyak di malam ini pada sesi Q&A ya, pada sesi diskusi. Mudah-mudahan materi yang kita bahas bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dengan optimal di organisasi atau di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.